Pasca kehilangan ayah tercinta, Baim Paula rujuk. Sehari pasca mendiang mertua tiada, Baim Wong dan Paula santer dikabarkan rujuk. Kabar tersebut mencuat setelah Baim dan Paula yang seharusnya menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan saksi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin mendadak batal digelar dengan alasan masih berduka. Lantas benarkah selain karena alasan berduka, Baim menunda sidang karena permintaan terakhir sang papa sebelum menghembuskan nafas terakhir? Minta doanya aja, minta doanya supaya papa tenang, papa juga sekarang kan udah gak ada mau papa, jadi minta doanya buat keluarga, khususnya buat papa yang baru aja meninggal, ya. Bergulirnya kabar Baim dan Paula rujuk tak lepas dari keduanya tampil mesra saat di rumah duka kemarin lusa. Ya, jenazah ayah mertua seakan menjadi saksi tak bersuara. Baim dan Paula yang berselisih hebat di pengadilan justru kembali terlihat mesra demi papa mertua yang sudah tiada. Ya harus dateng lah, maksudnya kan itu adalah kakek dari anaknya Paula ya, bapaknya Baim gitu. Kan ya kita nggak usah ikut-ikutan apa urusan rumah tangga orang, itu nggak ada urusannya sama kita ya gitu. Yang penting kan gimana cara kita berbuat baik sama semuanya gitu. Ya, kepergian Johnny Wong benar-benar membuat terpukul Baim Wong dan Paula. Apalagi sebelum menghembuskan nafas terakhir, sang ayah mertua santer sempat menitipkan pesan terakhir untuknya. Lantas benarkah pesan terakhir yang terucap dari ayah Baim Wong terkait segera mengakhiri sidang cerai dan rujuk demi anak? Kemarin sempat beberapa minggu yang lalu waktu di rumah sakit itu saya sempat menjenguk beliau gitu. Kondisi papa sendiri mungkin tersenyum kok tadi ke Paula seperti apa? Iya, tersenyum Mbak. Ada pesan nggak sih Kak Paula mungkin waktu ketemu terakhir Kak Paula? Iya Kak. Atau ada kenangan termanis gak sih Kak apa yang disampaikan? Nah, itu aja Mbak, makasih Mbak. Makasih ya. Yang pasti sosoknya di mata Paula ya seperti layaknya orang tua yang baik, yang suka menasihati anaknya, kayak gitu-gitu ya, hal-hal yang wajar yang dilakukan orang tua lah. Begitu juga ayahnya almarhum juga beberapa kali ketemu suka ngobrol, nasehatin aku pastinya gitu. Itu sering banget kayak gitu. Mengaku susah cari masjid, Atta Halilintar sholat di pinggiran jalan di Tokyo. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bersama kedua anaknya masih di Jepang nih untuk berlibur. Namun meski liburan, Atta tetap nggak lupa menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat. Ya, Atta menggelar jaket tebalnya sebagai sajadahnya di pinggiran jalanan kota Tokyo, Jepang. Lalu Atta pun sholat dengan khusyuk. Hingga momen itu pun jadi sorotan. Atta masih tetap menjalani ibadah dimanapun berada, termasuk saat ada Car Free Day di hari Sabtu di kawasan Ginza. Wah, salut sih, patut dicontoh. Setiap hari Sabtu di sini Car Free Day juga. Menurutku sih bagus sih ini, jadi kayak orang bisa jalan, bisa foto-foto. Alhamdulillah kemarin dapat juga masjid beberapa kali, tapi kan nggak semua tempat ada, nggak semua tempat ada musola. Ya sebenarnya lebih biar bareng-bareng kita bisa nggak lupa gitu sama sholat gitu aja. Usut punya usut, Atta melakukan sholat di pinggir jalan
karena kesulitan mencari masjid ataupun musola di Jepang. Bahkan suami dari Aurel Hermansyah ini juga mengungkapkan ia menjaga wudhunya karena kesulitan mencari air untuk digunakan sebagai wudhu. Harus jaga wudhu guys, karena sini wudhu susah banget. Jaga wudhu, untungnya kita bisa jamak guys sholatnya. Kalau enggak sih susah banget nih kita cari masjid atau musola gitu, nggak kayak di setiap tempat ada gitu. Beribadah di pinggiran jalanan saat orang-orang lalu lalang emang bukan kali pertama dilakukan ayah dua anak ini. Sebelumnya, Atta juga menunaikan ibadah sholat saat berlibur di Singapura. Alih-alih apa yang dilakukan Atta memberikan contoh positif, namun ada saja netizen yang berkomentar miring jika aksi Atta itu hanya demi kebutuhan konten saja. Sementara itu, usai sholat, Atta dan Aurel juga sempat membeli es krim yang sedang viral. Dan saat menikmati es rasa vanila, Atta puas dengan rasanya yang memang enak. Ya nggak sih, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak. Iya nih. Beda guys emang. Selain itu, Atta juga nggak lupa mengajarkan Amina, anak sulungnya, untuk menyeberang jalan. Maklum, Jepang terkenal dengan warganya yang memang suka berjalan kaki. Pelajaran pertamanya kan. Pengalaman pertama Dude Herlino dan Alisa Subandono bawa 3 anaknya umroh. Lega, begitulah yang dirasakan Dude Herlino dan Alisa Subandono setibanya di Bandara Soekarno-Hatta Rabu sore kemarin setelah mengajak 3 anaknya melaksanakan ibadah umroh. Menjalani ibadah umroh bersama 3 anaknya menjadi pengalaman pertama Dude dan Ica. Awalnya mereka khawatir akan menghadapi kerepotan lantaran anak-anaknya masih kecil. Kondisi tanah suci yang dingin, serta dipenuhi banyak orang dari berbagai negara yang umroh pada momen tahun baru. Tapi yang terjadi selama berada di tanah haram, anak-anak Dude Ica, terutama si bungsu Aisyah Aulia Putri Herlino, tidak rewel alias anteng-anteng saja. Pas lagi kita umrohnya, itu lihat ditemenin sama Mbak di kamar tidur kebetulan gitu. Nah, jadi kita umroh bergantian. Nah, cuma memang pas tawaf sunnah dan tawaf wada Lia ikut. Jadi memang Lia kita gendong seperti ini. Tapi alhamdulillah selama tawaf sunnah dan tawaf wada tuh Lia tidur. Semuanya lancar dan kita semua merasa sangat bersyukur. Umroh bawa anak-anak membuat fokus Dude dan Ica jadi terbagi antara menjalani rangkaian ibadah serta mengurus anak. Untuk itu, mereka pun berbagi tugas agar umrohnya berjalan lancar. Dude mengurus 2 anak laki-lakinya, Riendra dan Malik, sedangkan Ica mengurus Aulia. Gitu. Jadi Kak Dudes lebih fokus ke Rendra sama Malik. Kalau Ica lebih fokus ke Lia gitu. Karena kan secara saf juga kalau pas di masjid itu dipisahkan laki perempuannya gitu. Terus juga karena Rendra sama Malik udah besar, mereka jadi bisa diajak sholat ke masjid. Nah kalau Lia memang kalau bayi akhirnya kita setiap kemanapun kita pergi ya barang paling banyak yang dibawa adalah barang Lia gitu. Diajak orang tuanya umroh pada momen pergantian tahun membuat Riendra dan Malik senang. Selain baru pertama merasakan suasana tanah suci, mereka juga dapat menyaksikan langsung sejarah penyebaran agama Islam yang sebelumnya hanya didapat dari sekolah dan buku-buku yang dibaca. Saking senangnya, Riendra dan Malik betah dan tidak mau pulang ke tanah air. Ya, jadi di sana itu kesempatan untuk saya bisa menjelaskan sama anak-anak ya. Bukan hanya ibadah, tapi mereka tahu tentang sejarah yang ada di balik kota Madinah dan Mekah. Dan mereka cukup semangat, antusias sekali. Dan alhamdulillah mereka minta lagi. Jadi pas mau pulang malah mereka bilang jangan pulang sekarang.